Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Malam itu, desa Tanibala tidur dalam keheningan. Cahaya pelita minyak jarak di bilik Ayub Pupuh melambai-lambai tertiup angin malam yang masuk melewati celah-celah dinding. Ayub Pupuh terbaring di atas balai bambu di sudut ruangan. Dia belum tidur. Sekali waktu dia menghela nafas panjang. Gusti banyak kapuk. Alangkah gagahnya pria agung itu. Di samping gagah, beliau juga mempunyai pembawaan yang ramah dan menyenangkan. Mengapa aku tadi sampai terpeleset dan terjatuh? Seharusnya aku berhati-hati. Untung Gusti banyak kapuk segera menyampar tubuhku. Dan aku baru pertama kali bersentuhan dengan seorang laki-laki. Selain ayahanda Sugata Brahma, orang tuaku sendiri. Dan mengapa laki-laki itu harus Gusti banyak kapuk? Tapi, entahlah, baru pertama kali ini aku mengalami perasaan seperti ini. Apakah Gusti banyak kapuk juga mengalami perasaan yang sama? Tidak mungkin. Beliau adalah seorang pembesar negeri. Beliau pasti sudah mempunyai calon istri yang cocok dengan martabat beliau sebagai seorang pembesar negeri. Sedangkan aku hanyalah seorang gadis biasa. Aku harus tahu diri. Tapi mengapa hatiku menjadi gelisah dan berdebar-debar? Rasanya malam ini aku tidak akan bisa tidur dengan nyenyak seperti malam-malam sebelumnya. Sementara itu di tempat lain, banyak kapuk juga sedang gelisah di atas pembaringannya. Sebentar dia berbalik ke kiri, sebentar dia berbalik ke kanan. Wajahnya menengadah ke langit-langit ruangan, dan pandangannya menerawang jauh. Ayub Pupuh, putri Sugata Brahma itu cantik sekali. Bukan cantik karena polesan alat-alat kecantikan. Tapi dia mempunyai kecantikan yang alamiah. Pandangan matanya sangat sejuk. Seperti permukaan air telaga di atas pegunungan. Kukira pandangan mata seperti itu akan bisa membuat hati setiap laki-laki menjadi aman dan tentram. Sementara musim kemarau yang panjang membuat pohon-pohon menjadi gersang. Wah, aku makan banyak sekali, Kakang Banyak Kapuk. Maafkan hamba, Gusti. Maafkan. Ya, seperti inilah yang bisa kami haturkan kepada gusti-gusti sekalian. Barangkali hidangan kami terlalu sederhana. Tapi ikan bakar itu tadi, rasanya lezat sekali, Ki Sugata. Kakang Banyak Kapuk saya lihat juga makan dengan lahap. Itu hanya masakan orang-orang dusun, Gusti. Ki Sugata, masakan orang dusun ataupun masakan orang kota sama saja. Kalau hati kita sedang tenang dan perut sedang lapar, tentulah kita makan dengan lahap dan banyak. Iya Gusti. Hamba dengar gusti-gusti sekalian ingin pergi berburu. Apa benar begitu? Benar, Ki Sugata Brahma. Kami ingin sekali berburu kijang-kijang liar.
Apakah di daerah sekitar sini masih banyak kijang-kijang liar yang berkeliaran? Oh, di sebelah timur desa Tanibala ini masih merupakan hutan yang cukup lebat, Gusti. Iya. Hamba rasa di sana banyak sekali binatang-binatang liar yang bisa dijadikan buruan, Gusti. Aku ingin mengajak putrimu ikut berburu di Sugata Brahma. Apakah Ki Sugata mengizinkannya? Gusti Banyak Kapuk ingin mengajak putri hamba Ayu Pupuh maksudnya? Ya. Untuk berburu? Betul. Tapi kalau Ki Sugata keberatan, ya tidak apa-apa. Bagaimana ya? Begini saja, Gusti. Kalau hamba sama sekali tidak keberatan, hamba percaya pada Gusti Banyak Kapuk. Ya, tapi tergantung anaknya sendiri. Kalau Ayu Pupuh bersedia, ya, hamba pun tidak keberatan. Hamba pasti akan mengizinkan. Pupuh? Iya, Ayah. Ada apa, Ayah? Gusti Banyak Kapuk ingin mengajakmu berburu ke hutan di sebelah timur desa Tanibala ini. Apakah kau bersedia ikut beliau? Tapi Ayah, nanti saya akan merepotkan saja. Kau bisa berjalan sendiri, Pupuh. Mengapa harus merepotkan kamu? Iya, kau tidak perlu takut. Ki Sugata Brahma juga tidak perlu merasa khawatir. Ya. Kami semua akan menjaga dan melindungi putrimu. Ya. Hamba percaya pada gusti-gusti sekalian. Tapi sudah hamba katakan, semuanya tergantung anaknya sendiri. Bagaimana, Pupuh? Kau bersedia ikut Gusti Banyak Kapuk berburu? Katakan saja, tidak usah malu-malu. Kalau kau bersedia, aku akan segera mempersiapkan perbekalanmu untuk di jalan nanti. Apakah lama berburunya, Gusti? Kukira tidak. Paling lama nanti sore. Kita sudah akan kembali lagi ke desa. Iya. Kakang Banyak Kapuk pandai sekali melemparkan panah-panah lembing. Kukira sampai sore nanti Kakang Banyak Kapuk paling tidak akan membawa 4 ekor kijang yang gemuk-gemuk. Kalau begitu, baiklah, Gusti. Hamba bersedia ikut berburu bersama Gusti. Ki Sugata Brahma lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan berburu. Sementara itu Kebo Anabrang sibuk memilih prajurit-prajurit yang mahir melemparkan lembing ataupun membidikkan anak panah. Di antara 300 orang prajurit, yang terpilih ikut berburu hanyalah 40 orang saja. Maka setelah dirasa persiapan cukup, mereka pun segera berangkat meninggalkan rumah kediaman Ki Sugata Brahma, dan mereka langsung menuju ke lereng sebelah timur Gunung Bromo. Kukira kita tidak bisa meneruskan perjalanan dengan berkuda, Kakang Banyak Kapuk. Ya, kita terpaksa meneruskan perjalanan dengan jalan kaki, Adik Kebo Anabrang. Iya. Ya, kita teruskan perjalanan dengan jalan kaki. Pambatkan kuda-kuda kalian di bawah pohon yang rindang. Nanti sore kita akan kembali lagi ke tempat ini. Bagaimana, Kakang Banyak Kapuk? Kita belum memperoleh seekor kijang pun. Kukira kita harus bergerak menyebar, Adik Kebo Anabrang. Iya. Kukira memang harus begitu, Kakang. Kukira daerah ini banyak sekali dihuni kijang-kijang liar ataupun babi hutan. Tapi, Kakang, berburu dengan bergerombol dan beramai-ramai seperti ini, kukira tidak akan membawa hasil yang memuaskan. Memang sebaiknya kita menyebar, Kakang. Nah, kalau begitu, kita bagi saja pasukan ini menjadi 2 bagian, Kakang. 20 orang prajurit, biarlah ikut bersama Kakang melewati jalan setapak ini. Sementara 20 orang lagi, ya, biarlah ikut aku mencari jalan yang lain. Begitu juga boleh. Ayu Pupuh. Bagaimana, Ayu Pupuh?
Apakah kau merasa lelah? Tidak, Gusti. Hamba belum merasa lelah. Kau senang mengikuti berburu seperti ini? Hamba senang sekali, Gusti. Selama ini memang hamba belum pernah ikut berburu beramai-ramai bersama warga desa Tanibala. Ayah Sugata Brahma tidak pernah mengizinkan. Ya, hal itu karena kau adalah satu-satunya putri kesayangannya. Dah, adik Kebu Anabrang, kukira sekarang ini kau sudah bisa berangkat bersama orang-orangmu. Baik, Kakang. Ayo kita berangkat. 20 orang ikut bersamaku. Sedangkan 20 orang yang lain ikut bersama Kakang Banyak Kapuk. Kebu Anabrang segera membawa orang-orangnya pergi. Mereka menggunakan jalan pintas. Sambil berjalan mereka membabat rumput-rumput ataupun semak belukar yang menghadang di tengah jalan. Sementara itu, Banyak Kapuk dengan diikuti Ayu Pupuh membawa 20 orang prajurit yang lain melewati jalan setapak yang sudah biasa dilewati orang. Perjalanan mereka semakin menanjak. Udara menjadi bertambah dingin. Tiba-tiba Banyak Kapuk berhenti dan dia segera memberikan isyarat agar yang lain diam. Awas. Aku melihat segerombolan kijang di balik semak belukar itu. Ayo. Kalian menyebar ke sebelah sana. Kalian ke sebelah sana. Dan kalian ke sebelah utara. Dan kau Pupuh. Ayo, ikut aku. Baik, Gusti. Kita telah kehilangan jejak. Kijang-kijang liar itu rupanya mendengar kehadiran kita. Dan mereka semuanya bubar. Mereka mempunyai naluri penciuman yang cukup tajam, Gusti. Ya. Mereka mampu mencium bau tubuh manusia dari jarak yang cukup jauh. Diamlah, Pupuh. Aku melihat ada seekor induk kijang yang cukup gemuk. Hamba juga melihatnya, Gusti. Dia berbaring di atas rumput-rumput liar. Itu dia, Gusti. Ya, lihatlah, Pupuh. Mata lembing ini akan segera melubangi perutnya. Kau diam saja di sini. Jangan, Gusti. Jangan. Jangan. Apa maksudmu? Hamba tidak sampai hati, Gusti. Hamba kasihan melihat induk kijang itu. Oh, rupanya dia sedang hamil, Gusti. Apa salahnya dia hamil? Kita ini sedang berburu. Tujuan kita memburu binatang hutan dan membunuhnya. Sudahlah, Pupuh. Kau tunggu saja di sini. Sebentar lagi aku akan menggendong induk kijang itu kemari. Dan nanti malam kita bisa membuat pesta yang cukup meriah di Tanibala dengan hidangan daging kijang bakar. Jangan, Gusti. Hamba mohon jangan. Hamba mendapat firasat yang buruk. Janganlah Gusti Banyak Kapuk membunuh binatang itu. Biarlah dia tetap hidup, Gusti. Kasihan dia. Dia sedang hamil. Pupuh, aku tidak mengerti apa yang kau inginkan. Sekarang ini kita sedang berburu. Tentu saja kita harus membunuh binatang yang menjadi buruan kita. Entah itu kancil, babi hutan, atau kijang. Ayu Pupuh tidak lagi menanggapi kata-kata Banyak Kapuk. Dia segera memungut sebuah batu kecil. Kemudian batu itu dilemparkan ke arah semak belukar di dekat kijang yang sedang tergolek bermalas-malasan. Kijang yang perutnya nampak buncit itu terkejut lalu secepat kilat melarikan diri. Sementara Banyak Kapuk dengan sebuah lembing yang panjangnya 3 depa memburunya. Kijang itu berhasil meloloskan diri. Apa maunya Pupuh? Mengapa dia melarangku membunuh binatang buruan?
Macam-macam saja. Kalau dia tidak sampai hati melihat binatang buruan binasa di tangan seorang pemburu, mengapa dia ikut berburu? Dengan perasaan kecewa, banyak kapuk melangkah perlahan meninggalkan semak belukar di mana induk kijang tadi lenyap. Tak lama kemudian, dia sudah tiba kembali di bawah pohon rindang. Dia langsung menghampiri Ayu Pupuh yang duduk bersandar pada batang pohon. Ayu Pupuh. Gusti, bagaimana dengan induk kijang itu? Apakah Gusti telah membunuhnya? Tidak. Kalau begitu, dia telah melarikan diri. Bukankah dengan begitu dia bebas dari ancaman maut? Iya. Tapi sampai sekarang, kita belum memperoleh apa-apa. Aku malu kalau sampai kembali ke Tanibala dengan tangan kosong. Gusti tidak perlu merasa malu. Justru Gusti harus merasa bangga. Karena Gusti telah membiarkan seekor makhluk hidup tetap bisa menikmati cahaya matahari yang hangat. Ayu Pupuh, apa sebenarnya yang membuatmu melarang aku membunuh induk kijang itu? Apa? Hamba tidak mempunyai maksud apa-apa, Gusti. Hamba hanya tidak sampai hati, tidak tega melihat induk kijang itu binasa di tangan Gusti Banyakapuk. Kijang itu seekor kijang betina. Tentunya dia masih mendambakan hidupnya lebih panjang untuk melahirkan anak-anaknya yang amat dicintainya. Ampun Gusti, kalau sampai Gusti membunuh induk kijang itu, rasanya seperti Gusti sampai hati membunuh hamba, membunuh Ayu Pupuh ini, Gusti. Ki Sugata Brahma masih menceritakan kisahnya tentang latar belakang kehidupan Sakawuni. Saat itu, Ayu Pupuh sedang diajak berburu oleh Banyakapuk, salah seorang pembesar dari Singasari. Pasukan berburu dibagi menjadi 2 kelompok. 20 orang mengikuti Kebo Anabrang melalui jalan pintas yang belum pernah dijamah manusia. Sementara Banyakapuk membawa 20 orang prajurit yang lain. Pada saat memburu kawanan kijang-kijang liar, Banyakapuk terpisah dengan orang-orangnya. Bersama Ayu Pupuh, kemudian Banyakapuk istirahat di bawah pohon. Pada saat itulah, Banyakapuk melihat seekor induk kijang sedang bermalas-malasan di atas rumput. Dan ketika Banyakapuk bermaksud membidik induk kijang itu dengan lembingnya, tiba-tiba Ayu Pupuh melarang. Bahkan gadis itu kemudian memungut batu kecil dan dilemparkan ke arah induk kijang. Induk kijang itu terkejut lalu melarikan diri sekencang-kencangnya. Ayu Pupuh, mengapa kau lakukan itu? Kita belum memperoleh seekor kijang pun. Dan pada saat kita mempunyai kesempatan, tiba-tiba kau malah membuat kijang buruan itu melarikan diri. Apa maksudmu? Hamba tidak sampai hati, Gusti. Hamba kasihan melihat induk kijang itu. Mengapa kita harus kasihan padanya? Dia hanyalah seekor induk kijang. Dan kita adalah para pemburu. Sudah sepantasnya kita memburu binatang-binatang buruan kita. Itu sudah jamak, Pupuh. Kau tidak perlu merasa kasihan. Tapi Gusti, naluri kewanitaan hamba telah berontak. Hamba tidak sampai hati. Hamba tidak rela melihat Gusti Banyakapuk membunuh binatang yang tak berdosa dan tak berdaya itu. Gusti adalah salah seorang senopati agung kerajaan Singasari yang ternama. Semua orang akan bangga melihat Gusti bertarung di medan laga, membunuh musuh, ataupun menghancurkan kaum perusuh. Tapi tiba-tiba sekarang ini Gusti ingin membunuh seekor induk kijang yang tengah hamil. Apakah Gusti tidak pernah memikirkan akibatnya? Kalau saja Gusti melemparkan lembing itu dan mengenai ulu hati induk kijang, tentulah dia akan segera binasa, Gusti. Dia akan binasa bersama bayi yang sedang dikandungnya. Sungguh, Gusti, hamba tidak sampai hati melihat pemandangan seperti itu. Ayu Pupuh, rupanya kau mempunyai perasaan yang sangat halus. Kau bukan saja mempunyai wajah yang cantik, tapi kau juga mempunyai hati dan jiwa yang cantik. Baiklah, barangkali
perburuanku kali ini akan gagal. Tapi sudahlah, tidak apa. Paling tidak, kita bisa berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar tempat ini. Terima kasih, Gusti. Terima kasih sekali. Hamba sungguh-sungguh merasa gembira dan bahagia. Karena Gusti Banyak Kapuk telah menyelamatkan jiwa binatang yang lemah dan tak berdaya itu. Hal itu semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya Gusti Banyak Kapuk bukan hanya seorang panglima perang yang perkasa, tapi Gusti juga seorang laki-laki yang berjiwa luhur dan mulia. Nah, sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Banyak Kapuk menggandeng tangan Ayu Pupuh sambil berjalan di sebelahnya. Semula gadis itu menolak, tapi kemudian membiarkan tangannya digenggam erat-erat. Sementara itu hatinya berdesir dan tubuhnya seperti menggigil kedinginan. Mereka lalu berjalan sambil bergandengan tangan di sela-sela pohon-pohon perdu. Tapi sebelum 10 pal jauhnya, mendadak mereka tidak bisa lagi melihat pemandangan di sekitarnya. Oh, celaka, Gusti. Rupanya kita terkurung oleh kabut pegunungan yang tebal, Gusti. Oh, kalau begitu, ayo, cepat Pupuh. Kita harus mencari tempat berlindung. Ayo, cepat. Kau. Iya, Gusti. Kau juga. Kalian semuanya kemari. Apa tidak ada salah satu di antara kalian melihat Kakang Banyak Kapuk dan orang-orangnya? Sepertinya kami tidak melihatnya, Gusti. Kita harus segera mencarinya. Lihat, hari sudah sore. Tapi kita tidak bisa berjalan terus ke atas lereng, Gusti. Kabut tebal sekali. Apakah kabut gunung seperti ini lama sekali hilangnya? Tidak tentu, Gusti. Kadangkala lama sekali. Tapi kadangkala juga sebentar hilang, Gusti. Iya. Binatang-binatang buruan kita, apa sudah kalian benahi dengan sebaik-baiknya? Sudah, Gusti. Semuanya sudah kami ikat dengan rapi. Hamba tugaskan 5 orang prajurit untuk menggotong binatang-binatang buruan itu, Gusti. Bagus. Kalau begitu kita tunggu saja di sini. Kita tunggu sampai kabut ini hilang. Dan setelah itu kita akan mencari Kakang Banyak Kapuk. Pupuh, kita tidak bisa turun. Kabut tebal sekali. Barangkali malam ini kita terpaksa menginap di dalam gua ini. Iya, mungkin sudah menjadi kehendak para dewata, Gusti. Kau tidak perlu takut. Aku akan melindungimu. Kau kedinginan ya? Iya, Gusti. Hamba kedinginan. Dingin sekali rasanya kabut gunung ini, Gusti. Ayo Pupuh, peganglah tanganku supaya sedikit menjadi lebih hangat. Biarlah, Gusti. Biar saja hamba kedinginan. Kukira gua ini cukup nyaman untuk tidur. Gua ini cukup bersih. Kita bisa menginap di sini. Maafkan aku, Pupuh. Maafkan aku. Mengapa Gusti harus minta maaf pada hamba? Rasanya Gusti tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Ya, mestinya sekarang ini kau tidur dengan nyaman di rumahmu bersama orang tuamu. Tetapi karena aku telah mengajakmu pergi berburu, akhirnya kau harus kedinginan di tempat seperti ini. Sudahlah, Gusti. Hamba sudah bersedia mengikuti Gusti. Maka hamba pun akan menerima segala akibatnya. Ayo, Pupuh. Iya, Gusti. Kau cantik sekali. Kau cantik. Dan hatimu selembut sutra. Gusti, hamba hanyalah seorang gadis desa. Janganlah Gusti terlalu memuji hamba. Hamba hanyalah gadis desa biasa saja. Hamba tidak mempunyai kelebihan apa-apa, Gusti. Aku justru melihat kau mempunyai kelebihan yang luar biasa. Yang tidak mungkin kutemukan pada gadis-gadis yang lain. Kau gadis yang tabah dan jujur. Kau juga mempunyai watak-watak yang mulia. Rupanya hujan, Gusti.
hujan mulai turun. Lihatlah, langit di sebelah sana mulai gelap. Oh, iya. Kalau begitu, kita jangan berdiri di sini. Ayo, masuk ke dalam. Nanti kita kehujanan. Ayo, Pupu. Tapi Gusti, Ayolah kita masuk ke dalam sana. Kalau terus-menerus di sini, kita akan kehujanan. Kabut gunung itu masih belum lenyap juga, bahkan semakin tebal dan bergulung-gulung mengitari gua, di mana banyak Kapuk dan Ayu Pupuh terkurung. Kedua insan berlainan jenis itu tidak bisa berbuat lain kecuali berdiam diri. Semula Ayu Pupuh nampak khawatir dan canggung. Tapi karena banyak Kapuk adalah seorang laki-laki yang ramah dan terbuka, akhirnya Ayu Pupuh menjadi biasa kembali. Bahkan dalam waktu yang singkat, Ayu Pupuh sudah merasa akrab dengan pembesar istana Singasari tersebut. Malah sekarang, dia tidak lagi memanggil Gusti, melainkan cukup dengan sebutan Kakang. Rupanya hujan sudah berhenti. Iya, hujan sudah berhenti, Kakang. Tapi rupanya kabut belum juga hilang. Mudah-mudahan kabut ini akan bertahan paling tidak 1 tahun lamanya. Apa maksudmu, Kakang? Kalau kita 1 tahun berada di tempat ini, segala hal bisa saja terjadi. Kau takut sesuatu akan terjadi pada dirimu? Bukankah Kakang Banyak Kapuk adalah seorang laki-laki yang bisa dipercaya? Kalau kau tidak percaya padaku, hatiku akan sedih sekali. Kalau begitu, bagiku tidak ada persoalan lagi, Kakang. Kalau perlu, kabut gunung itu jangan lenyap sampai selama-lamanya. Ayu Pupuh, selama ini aku jarang sekali berdekatan dengan wanita. Aku selalu disibukkan oleh urusan-urusan yang menyangkut masalah negeri Singasari. Dan sekarang kesempatan itu rupanya sudah datang. Aku merasa bahagia sekali. Rasanya aku menjadi manusia kembali. Pupuh. Jangan, Kakang. Jangan. Mengapa, Pupuh? Bukankah kau sendiri mengatakan bahwa Banyak Kapuk adalah seorang laki-laki yang bisa dipercaya? Iya, Kakang. Tapi... Pupuh. Ayo, Pupuh. Semula Ayu Pupuh menolak, tapi Banyak Kapuk tak ingin melepaskan dekapannya. Akhirnya Ayu Pupuh menyerah juga. Dia tidak lagi meronta. Bahkan dia membalas dengan hangat dekapan laki-laki yang memang sudah sejak lama didambakannya. Dia memang sangat mendambakan seorang laki-laki perkasa, seorang panglima. Hai, prajurit, sini. Iya, Gusti. Sudah 2 hari kita berada di tempat ini. Aku mulai mengkhawatirkan keselamatan Kakang Banyak Kapuk. Tapi sepertinya perjalanan memang belum bisa diteruskan, Gusti. Kabut masih tebal sekali. Kurang ajar. Kita menjadi permainan kabut. Aku lebih senang menghadapi 100 orang prajurit musuh sekaligus daripada menghadapi kabut seperti ini. Ampun, Gusti. Bala tentara manusia bisa dengan mudah dilawan ataupun dilumpuhkan. Tapi kekuatan alam semesta sangat sukar untuk ditaklukkan, Gusti. Tapi aku tidak biasa menunggu seperti ini. Aku tidak sabar lagi. Lalu, apa yang Gusti lakukan? Baiklah. Aku akan berusaha menyabarkan diri. Tapi kalau sampai besok pagi kabut ini masih belum juga hilang, aku akan naik untuk mencari Kakang Banyak Kapuk. Kabut gunung masih tebal bergulung-gulung. Kebo Anabrang nampak kesal sekali. Tapi memang dia tidak mampu berbuat apa-apa kecuali menunggu.
Beberapa orang prajurit Singasari nampak duduk di sekitar api unggun. Malam itu mereka harus tetap menunggu dan kedinginan di lereng Gunung Bromo. Kebo Anabrang nampak tak bisa tidur, sebentar duduk sebentar berdiri. Mendadak telinganya menangkap desir langkah manusia. Kurang ajar, babi buntung. Kalau kau berani mengganggu prajurit-prajuritku, kau pasti akan binasa di tangan Kebo Anabrang. Ampun Gusti, ampun Gusti. Setan lalas, apa kerjamu di sini, prajurit goblok? Ampun Gusti, hamba menemukan 2 orang prajurit tergeletak di tepi jalan. Tak jauh dari tempat ini, Gusti. Siapa mereka itu? Mereka ternyata prajurit yang menyertai Gusti Banyak Kapuk. Agaknya mereka tersesat dan kedinginan hingga jatuh pingsan, Gusti. Apakah sekarang mereka sudah sadar kembali? Sudah, Gusti. Mereka sudah hamba suruh istirahat di dalam tenda, Gusti. Ya. Apa mereka tahu di mana Kakang Banyak Kapuk berada? Menurut salah seorang di antara mereka, ada yang melihat Gusti Banyak Kapuk dan Ayu Pupuh menaiki celah tebing di sebelah timur lereng ini, Gusti. Iya. Pasti Kakang Banyak Kapuk terkurung kabut. Ya. Kalau begitu baiklah. Kita tunggu sampai malam ini. Mudah-mudahan saja Kakang Banyak Kapuk masih bisa bertahan. Kabut tebal masih menyelimuti lereng Gunung Bromo di bagian timur. Kebo Anabrang nampak kesal sekali. Sudah 2 hari 2 malam dia dan orang-orangnya terpaksa tidak bisa berbuat apa-apa. Segala gerakan mereka terhalang oleh kabut. Malam itu pun mereka masih terpaksa menunggu. Beberapa prajurit nampak berlutut di sekitar api unggun. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku tidak biasa menunggu seperti ini. Tapi kabut masih tebal sekali, Gusti. Aku lebih senang berhadapan dengan 100 orang prajurit musuh daripada menghadapi keganasan alam seperti ini. Lebih baik kita bersabar, Gusti. Ya, mungkin besok pagi kabut sudah akan lenyap. Baiklah. Aku akan menyabarkan diriku untuk malam ini. Tapi kalau sampai besok pagi kabut ini masih saja belum lenyap, aku akan nekat naik ke atas. Aku mengkhawatirkan keselamatan Kakang Banyak Kapuk. Aku akan mencarinya, kalau perlu ke puncak Gunung Bromo. Sudahlah, Pupu. Kau tidak perlu menangis. Kau tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Aku tidak menyesal, Kakang Banyak Kapuk. Lalu mengapa kau masih juga menangis? Ada 2 macam hal yang bisa membuat seorang wanita terpaksa menangis, Kakang. Pertama, jika ada gelombang penderitaan menghempas datang. Dan kedua, jika ada gelombang kebahagiaan merangkum hidupnya. Jadi sekarang ini, kau menangis karena apa? Aku menangis karena bahagia, Kakang. Aku bahagia sekali. Walaupun dalam hati kecilku ada semacam perasaan yang mengganggu kebahagiaan itu. Aku sedikit merasa khawatir, Kakang. Ayo, Pupu. Apa yang perlu kau khawatirkan? Kakang Banyak Kapuk adalah seorang pembesar negeri. Lalu? Kakang mempunyai masa depan yang kilang gemilang. Sedangkan aku adalah seorang gadis biasa, Kakang. Masa depanku adalah masa depan seorang gadis desa biasa. Aku khawatir kalau suatu saat nanti setelah Kakang kembali ke Singasari, akhirnya Kakang melupakan diriku.
Itu tidak akan terjadi, Pupu. Aku bukanlah seorang laki-laki yang gampang melupakan janji. Kau seorang laki-laki, Kakang. Sedangkan aku seorang wanita. Dunia kita berlainan. Cita-cita dan khayalan kita pun berlainan, Kakang. Demikian juga hak dan kebebasan kita. Sebagai seorang laki-laki, langkah-langkahmu masih cukup panjang, Kakang. Duniamu masih cukup terbentang luas. Sedangkan dunia kaum wanita hanyalah selebar telapak tangannya sendiri. Karena itu, seorang wanita tidak boleh salah melangkah. Tidak boleh keliru menentukan pilihan hatinya, Kakang. Sekali dia keliru memilih, maka tamatlah riwayatnya. Pupu, percayalah pada kesetiaanku. Ya, memang dalam waktu dekat ini mungkin aku masih disibukkan oleh urusan-urusan kenegaraan. Tapi percayalah, suatu ketika, mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi, aku pasti akan datang ke Tanibala. Aku akan langsung melamarmu pada Ki Sugata Brahma. Aku percaya, Kakang. Aku percaya. Justru karena aku percaya, maka aku telah berani menyerahkan segala milikku padamu. Pupu, kau harus sabar menunggu. Aku akan sabar menunggu, Kakang. Sampai kapanpun, aku akan sabar dan setia menunggu kehadiranmu. Banyak kapuk dengan rasa haru menyentuh dagu Ayu Pupuh. Gadis Tanibala itu menengadahkan wajahnya. Mereka berpandangan sesaat lamanya. Mereka berpandangan dalam 1000 arti yang tidak mungkin diterjemahkan lagi dengan kata-kata. Akhirnya mereka berpelukan. Ayu Pupuh membenamkan wajahnya di dada banyak kapuk yang bidang. Kakang banyak kapuk? Rupanya hari sudah mulai terang, Pupuh. Iya, Kakang. Dan lihatlah, rupanya kabut mulai menipis, Kakang. Kenapa? Pupuh, mengapa kau tiba-tiba kelihatan murung? Hatiku menjadi sedih, Kakang. Aku takut hayalanku menjadi sirna di tengah jalan. Mengapa kabut sedikit demi sedikit menjadi lenyap? Kalau nanti kabut sudah lenyap sama sekali, kita bisa turun. Aku lebih senang kabut ini tidak akan pernah lenyap, Kakang. Aku lebih senang terkurung kabut di tempat ini untuk selama-lamanya. Pupu, suasana seperti ini memang indah. Tapi kita harus segera menghadapi kenyataan. Banyak hal-hal yang masih bisa kita kerjakan di bawah sana. Kakang banyak kapuk. Ya. Setelah kau kembali ke Singasari nanti, jangan melupakan aku ya, Kakang. Tidak, Pupu. Tidak. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku mendengar ada suara langkah-langkah kaki menuju kemari. Cepat, kau rapihkan pakaianmu. Mari kita lihat siapa orang itu. Baik, Kakang. Rupanya adik Kebo Anabrang yang datang. Kami sudah kesana kemari mencarimu, Kakang. Aku sangat mencemaskan keselamatanmu, Kakang Banyak Kapuk. Ya, kabut tebal tiba-tiba saja turun. Dan kami terkurung di tempat ini. Semula kami takut kau diterkam binatang buas, Kakang Banyak Kapuk. Adik Kebo Anabrang. Aku seorang panglima perang kerajaan Singasari. Dan lagi, aku datang ke tempat ini untuk berburu. Mengapa harus takut? Itulah, Kakang. Rupanya bukan binatang buas yang telah menerkammu, tapi seorang bidadari cantik dari desa Tanibala. Jangan begitu, adik Kebo Anabrang.
Lihatlah, Ayu Pupu sampai merah wajahnya. Oh, maafkan adik Kebo Ana Brang Pupu. Dia memang suka sekali bergurau. Dan kadangkala kalau bergurau, dia agak keterlaluan. Rasanya hidup ini menjadi hambar tanpa bergurau ataupun bercanda, Kakang. Oh, iya. Bukankah kau setuju, Ayu Pupu? Kau tersinggung ya, Ayu Pupu? Tidak, Gusti. Hamba juga senang bercanda ataupun bergurau. Kadangkala bergurau bisa menjadikan hiburan dalam kehidupan sehari-hari, Gusti. Adik Kebo Ana Brang, di mana prajurit-prajurit yang lain? Mereka menunggu di bawah, Kakang. Kalau begitu, marilah kita turun sekarang. Ayolah, Pupu. Ayolah kita tinggalkan tempat ini. Baik, Kakang. Kabut gunung sudah tak ada lagi. Lihatlah, langit menjadi bersih. Burung-burung mulai berterbangan dari pohon ke pohon. Ayolah, Pupu. Mungkin Ayu Pupu merasa belum cukup berbulan madu, Kakang Banyak Kapuk. Akhirnya Ayu Pupuh dan Banyak Kapuk turun dari lereng yang cukup terjal. Mereka berjalan perlahan-lahan dan semakin jauh meninggalkan gua tempat mereka berlindung selama terkurung kabut pegunungan. Di sepanjang perjalanan, Banyak Kapuk terus-menerus bercanda sesuka hatinya. Kadangkala Ayu Pupuh menjadi malu sekali. Tapi hal itu sama sekali tidak mengganggu, bahkan justru semakin menambah semaraknya perjalanan. Ki Sugata Brahma menghentikan kisahnya tentang sejarah kehidupan Sakawuni. Untuk sesaat lamanya orang tua itu duduk terdiam. Beberapa kali dia nampak mendesah perlahan. Arya Kamandanu memberanikan dirinya untuk bertanya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya, Kek? Kisah selanjutnya barangkali sudah lebih mudah untuk diterkam, Ger. Banyak Kapuk, pembesar istana Singasari itu pun meninggalkan desa Tanibala. Apakah akhirnya dia kembali untuk menepati janjinya? Itu ulang, Ger. Kami telah dibuat kecewa. Berbulan-bulan lamanya Ayu Pupu menunggu dengan sabar dan tabah. Tapi Banyak Kapuk tak kunjung datang juga. Entahlah apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin dia lupa, atau mungkin dia terlalu sibuk dengan tugas dan pekerjaannya. Tapi yang jelas, Ayu Pupu telah menjadi korban. Dia nampak sangat menderita. Dan penderitaan itu semakin menjadi-jadi ketika dia menyadari peristiwa di dalam gua. Di lereng Gunung Bromo itu ternyata ada buntutnya. Dia hamil. Aib itu segera menyebar ke seluruh desa Tanibala. Saya malu sekali, Ger. Saya merasa terpukul dan tersinggung. Tapi ya, semuanya telah terjadi. Maka mulai sejak itu, saya meletakkan jabatan saya sebagai kepala desa. Sementara itu, kandungan Ayu Pupu semakin hari semakin bertambah besar. Ayah, maafkan Pupu, Ayah. Sudahlah, anakku. Sudah. Tak ada yang perlu disesali.
Semua ini sudah menjadi kehendak para dewa yang menentukan garis-garis nasib manusia. Tapi ayah terpaksa ikut menanggung malu, ayah. Aku ini ayah, Mundu. Tentu saja yang telah kau lakukan, baik itu akan membuahkan senang ataupun kesusahan, sudah sepantasnya orang tua ikut menanggung. Tak perlu kau pikirkan soal itu. Yang penting sekarang ini tubuhmu tetap sehat, dan nanti kau bisa melahirkan dengan selamat. Ayah, sakit sekali, ayah. Perut saya sakit sekali. Aduh. Ada apa, Ndu? Ada apa? Apakah sudah bulannya? Aduh, saya kira saya akan melahirkan, ayah. Aduh. Kalau begitu, tunggu sebentar, Ndu. Aduh. Kau berbaring di sini saja. Ayo, berbaring di sini. Biar ayah akan mencari seorang dukun bayi. Jangan lama-lama, ayah. Aduh, sakit, ayah. Ki Sugata Brahma lalu melompat ke halaman. Setelah mengambil kudanya, sebentar kemudian dia sudah terguncang-guncang di atas punggung hewan itu. Dia berkuda menembus kegelapan malam yang menyelimuti seluruh desa Tanibala dan bukit-bukit yang bertebaran di sekitarnya. Rumah dukun bayi itu letaknya di pinggiran desa Tanibala. Menjelang tengah malam, Ki Sugata Brahma sudah kembali lagi dengan membawa si dukun bayi. Ayu Pupuh masih merintih-rintih kesakitan, tapi berkat pertolongan seorang dukun yang berpengalaman, tak lama kemudian Ayu Pupuh berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Akhirnya lahirlah seorang bayi mungil perempuan. Dia kemudian saya namakan Sakawuni. Apakah sampai Sakawuni lahir, banyak kapuk masih juga belum datang ke Tanibala, Kek? Saya sebenarnya sudah mulai melupakan soal itu, Nger. Saya sudah pasrah. Tapi rupanya Ayu Pupuh masih terus menaruh dendam pada banyak kapuk. Mungkin luka hatinya terlalu parah. Itulah sebabnya suatu ketika dia meninggalkan desa Tanibala dengan diam-diam. Waktu itu Sakawuni baru berumur 2 tahun. Ayah Sugata Brahma, maafkan saya, ayah. Demikianlah akhir kisah Ki Sugata Brahma. Demikianlah kisah Sakawuni, seorang gadis liar yang selama ini telah dikenal Arya Kamandanu dengan cukup baik. Sakawuni ternyata anak seorang pembesar istana Singasari yang lahir dari rahim seorang wanita desa Tanibala. Menurut penuturan Ki Sugata Brahma, kakek Sakawuni, semenjak berusia 2 tahun, Sakawuni telah ditinggalkan oleh ibunya. Ayu Pupuh mendadak pergi dari desa Tanibala, tak ketahuan rimpanya. Ayah Sugata Brahma, saya terpaksa pergi meninggalkan desa Tanibala. Saya pergi untuk melupakan kepedihan hati. Saya telah melakukan kesalahan paling besar dalam hidup saya, ayah. Saya dan banyak kapuk telah melakukan perbuatan yang sangat tercela. Kami telah berbuat dosa, dan para dewata telah mengutuk saya. Sayalah yang terpaksa harus menanggung akibat dosa-dosa kami. Selamat tinggal, Ayah Sugata Brahma. Ayah tidak perlu mencari saya. Anggap saja Ayu Pupuh telah hilang
Anggap saja Ayu Pupuh tak pernah ada di muka bumi ini. Tolong rawat Sakawuni baik-baik. Saya sangat mencintai anak itu, Ayah. Tapi saya tidak bisa hidup bersamanya. Mengasuh anak itu hanya akan mengingatkan penderitaan saya. Suatu saat nanti, kalau para dewata mengabulkan, Sakawuni pasti akan menemukan saya sebagai ibunya. Salam dari putrimu yang telah membuat malu, Ayu Pupuh. Demikianlah, Nger. Akhirnya Sakawuni hidup hanya bersama saya, kakeknya. Dia sama sekali tidak pernah merasakan belayan kasih sayang kedua orang tuanya. Oh, saya sama sekali tidak pernah menduga, Kek. Sakawuni selama ini saya kenal sebagai seorang gadis liar dan periang penuh kebebasan. Iya. Ternyata latar belakang kehidupannya cukup curam. Iya. Memang begitu, Nger. Seringkali kita tertipu oleh penampilan luar seseorang. Nampaknya orang itu cukup bahagia, tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Tapi ternyata setelah kita tahu latar belakang kehidupannya, ya, dia pun tidak lebih dari seorang manusia yang menderita, Nger. Tapi saya kira Sakawuni harus merasa bersyukur, Kek. Sekalipun dia tidak hidup bersama kedua orang tuanya, tapi dia cukup mendapat kasih sayang dari kakek Sugata Brahma. Iya. Tetapi sebaik-baiknya kakek, pasti akan lebih baik orang tuanya sendiri, Nger. Memang, Nger, saya sangat menyayanginya. Sakawuni itu sudah seperti anak saya sendiri. Sejak kecil dia hidup bersama saya. Apa yang saya miliki sepenuhnya saya berikan padanya. Tapi ya, bagaimanapun juga, saya hanya seorang kakek. Dan agaknya dia tetap mendambakan kasih sayang orang tua kandungnya. Hal itulah yang sampai sekarang belum pernah diterimanya, Nger. Kita tinggalkan sejenak di Sugata Brahma yang sudah mengakhiri kisahnya tentang latar belakang kehidupan Sakawuni. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Sakawuni menuju puncak Bukit Panampihan untuk memperoleh bunga tunjung biru. Dia sudah berhasil melewati celah pertama atau pintu pertama dengan mengalahkan tunjung kuning dan tunjung putih. Dan setelah berlari-lari melewati beberapa tikungan bukit, dia segera tiba di celah yang kedua. Sakawuni berhenti sejenak di depan batu karang yang menjulang tinggi. Dia melihat pintu kedua itu seperti sebuah lubang raksasa yang terdiri dari batu-batuan gunung. Di kanan kiri pintu terdapat hamparan tanah yang luas yang banyak ditumbuhi tanaman bunga berwarna hitam dan merah. Sakawuni baru saja akan melanjutkan perjalanannya ketika mendadak melihat dua bayangan berkelebat ringan. Bayangan itu berlari-lari di atas rumpun-rumpun bunga. Mereka berlari bagaikan dua ekor kupu-kupu berterbangan di udara. Hei, siapa kau? Berani sekali kau datang ke tempat ini. Aku datang dengan maksud baik. Kalau datang dengan maksud baik, tentulah teman-temanku, Tunjung Kuning dan Tunjung Putih, tidak akan melepaskanmu begitu saja. Mereka tentu akan mengantarkanmu sebagaimana layaknya seorang tuan rumah menerima tamunya. Aku sendiri tidak mengerti. Dua orang temanmu itu telah bersikap tidak bersahabat denganku. Mereka mencoba menghalang-halangi jalanku. Tunjung Abang, jelas orang ini bermaksud tidak baik. Kita harus berhati-hati. Siapa kau ini sebenarnya?
Dan apa maksudmu datang kemari? Namaku Sakawuni. Aku datang kemari untuk menemui Dewi Tunjung Biru. Junjungan kami sedang tidak menerima tamu. Beliau sedang bersemedi. Dan kami ditugaskan agar jangan sampai ada orang datang mengganggu. Apakah teman-teman kami Tunjung Kuning dan Tunjung Putih tidak menjelaskannya padamu? Iya, mereka sudah menjelaskannya. Kalau begitu, kau pasti memaksa untuk memasuki daerah ini. Aku hanya ingin menemui Dewi Tunjung Biru. Apa salahnya? Sakawuni, kalau kau datang dengan maksud baik, kami pun akan menerima secara baik. Sudah kami katakan bahwa junjungan kami sedang tidak menerima tamu. Kalau kau ingin menemui beliau, datanglah 7 hari lagi. Ya, aku datang untuk minta bantuan. Aku mempunyai seorang sahabat yang sedang terluka parah. Aku tidak mungkin menunda keinginanku untuk bertemu dengan Dewi Tunjung Biru sekarang juga. Tunjung Ireng? Ya, Tunjung Abang. Agaknya kita terpaksa mengusir orang ini dengan kekerasan. Sakawuni, apakah kau masih tetap nekat ingin naik ke puncak Bukit Panampihan? Aku tidak ingin perjalananku yang jauh ini akhirnya akan sia-sia. Bagaimanapun juga, aku akan terus naik ke puncak Bukit Panampihan. Kalian tidak bisa menghalang-halangi aku lagi. Kalau begitu, kau harus lebih dulu mengalahkan kami. Ayo Tunjung Abang. Ya. Tunjung Abang dan Tunjung Ireng segera menyerang. Sakawuni agak terkejut karena serangan itu datang dengan cepat dan sangat tiba-tiba. Hampir saja sodokan Tunjung Abang mengenai ulu hatinya. Tapi Sakawuni adalah seorang pendekar yang cukup berpengalaman. Dia sudah sering kali ditempa dalam pengembaraannya. Di samping itu, dia juga sudah mempelajari secara mendalam jurus-jurus lengan 1000 yang diajarkan kakeknya, Ki Sugata Brahma. Sang Dewi. Ampun Sang Dewi. Gadis celaka ini bermaksud nekat naik ke puncak Bukit Panampihan. Kami sudah berusaha melarang, tapi dia tidak mau mengerti. Siapa namamu? Apakah sekarang ini saya sedang berhadapan dengan Dewi Tunjung Biru? Hei, jangan lancang mulutmu. Diam, Tunjung Abang. Benar. Sekarang ini kau berhadapan dengan Dewi Tunjung Biru. Aku bertanya, siapa namamu? Dari mana asalmu? Dan mau apa kau datang ke Bukit Panampihan ini? Namaku Sakawuni. Aku berasal dari desa Tanibala. Aku datang kemari untuk mencari bunga Tunjung Biru. Untuk apa kau mencari bunga Tunjung Biru? Aku mempunyai seorang teman baik yang sekarang ini terluka parah. Ya, kuharap kau mau menolongku, Dewi Tunjung Biru. Nampaknya kau seorang gadis yang jujur. Ayo, ikut aku. Dewi Tunjung Biru lalu melangkah meninggalkan celah pintu kedua. Sakawuni, Tunjung Abang, Tunjung Ireng, Tunjung Kuning dan Tunjung Putih berjalan mengiringi di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di puncak Bukit Panampihan. Dewi Tunjung Biru langsung membawa Sakawuni ke rumah kediamannya. Rumah itu sangat sederhana. Bahan-bahannya terbuat dari kayu hutan dan atapnya dari anyaman daun-daun ilalang. Halaman rumah itu sangat luas dan banyak ditumbuhi bunga-bunga berwarna biru. Batas halaman di sebelah barat, timur ataupun utara adalah dinding-dinding karang yang menjulang tinggi yang akan menahan hembusan angin sepanjang musim. Dewi Tunjung Biru segera duduk di atas tikar pandan. Dengan pakaian yang serba berwarna biru, dia lebih mirip sekuntum bunga daripada sesosok tubuh manusia. Demikian pula Tunjung Ireng yang berpakaian serba hitam, Tunjung Abang yang berpakaian serba merah,
Tunjung Kuning yang berpakaian serba kuning ataupun Tunjung Putih yang berpakaian serba putih. Untuk sesaat lamanya, Dewi Tunjung Biru menatap Sakawuni yang duduk bersila dengan hikmat di depannya. Pandangan wanita yang berusia sekitar 35 tahun itu sangat lembut. Lembut tapi berwibawa. Sakawuni, aku ingin tahu siapa orang yang akan kau tolong itu. Apakah dia seorang laki-laki? Ya, dia seorang laki-laki. Apakah dia itu pacarmu? Bukan. Dia adalah seorang teman baikku. Apakah kau mencintainya? Hei, mengapa kau tanyakan soal itu? Kukira soal cinta adalah soal pribadi. Sekalipun sekarang ini aku sangat mengharapkan pertolonganmu, tapi kau tidak mempunyai hak untuk menanyakan soal pribadiku. Aku tahu Sakawuni. Kau pasti mencintainya. Kau pasti mencintai laki-laki itu. Karena itu kau mau bersusah payah datang kemari. Mengapa tidak kau biarkan saja laki-laki itu mampus? Oh, Dewi Tunjung Biru. Aku heran sekali. Semula aku kira kau adalah seorang wanita yang lembut. Tapi ternyata kata-katamu sangat kasar dan kejam. Rupanya aku sudah salah duga. Sakawuni, kalau kau mau mengakui bahwa kau mencintai laki-laki itu, aku bersedia memberikan pertolongan. Apakah itu merupakan persyaratan? Ya, itu merupakan persyaratan. Apakah tidak ada persyaratan lain yang lebih ringan? Ada persyaratan yang lain. Tapi kukira bukan lebih ringan. Sebaliknya Sakawuni, justru lebih berat. Mungkin persyaratan itu lebih masuk akal untuk kupenuhi daripada aku harus mengobrol rahasia pribadiku pada orang lain. Baiklah. Kalau begitu silahkan pergi ke halaman. Tunggulah aku di sana. Apa maksudmu, Dewi Tunjung Biru? Tadi sudah kukatakan bahwa kemungkinan besar persyaratan ini jauh lebih berat bagimu, Sakawuni. Kau menginginkan bunga Tunjung Biru, kan? Bunga itu sudah sangat langka. Tak seorang pun di dunia ini yang memilikinya, kecuali aku. Nah, dengar Sakawuni. Kalau kau ingin memperoleh bunga itu, kau harus lebih dulu bisa mengalahkan aku. Jadi akhirnya bunga itu harus kuperoleh dengan cara seperti ini. Baiklah Dewi Tunjung Biru. Aku terima tantanganmu. Bagus Sakawuni. Sekarang tunggulah aku di halaman. Sakawuni segera keluar dari serambi, kemudian menunggu di halaman. Sementara itu Tunjung Ireng, Tunjung Abang, Tunjung Putih dan Tunjung Kuning berjaga-jaga di sekitar tempat itu. Sakawuni tidak perlu menunggu terlalu lama. Dewi Tunjung Biru segera keluar. Dia melangkah semakin dekat. Dia tersenyum manis ke arah Sakawuni. Nah, bagaimana Sakawuni? Kau sudah siap? Iya, aku siap Dewi Tunjung Biru. Kalau begitu, marilah kita segera mulai. Hati-hati Sakawuni. Hiat! Bagus Sakawuni. Aku melihat gerakanmu cukup lincah. Rupanya kau sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang ke Bukit Panampihan ini. Apapun yang akan terjadi, kau harus menyerahkan bunga Tunjung Biru itu padaku. Jangan khawatir Sakawuni. Kalau kau dapat mengalahkan aku dalam 10 jurus, maka kau akan segera memperoleh bunga Tunjung Biru. Tunjung Abang, Tunjung Ireng, Tunjung Kuning dan kau Tunjung Putih, kalian berjaga-jaga di situ. Ya, Sang Dewi. Nah, Sakawuni, kini terimalah seranganku berikutnya. Dewi Tunjung Biru langsung menyerang dengan jurus-jurus andalannya.
Dia sama sekali tidak memberi kesempatan Sakawuni untuk mengatur pertahanannya. Untuk sesaat lamanya, Sakawuni merasa kerepotan. Tapi menjelang jurus yang kelima, dia berhasil mengatasi kesulitannya. Dewi Tunjung Biru heran melihat jurus-jurus yang digunakan Sakawuni untuk bertahan. Tunggu Sakawuni. Kita tinggal menyelesaikan 2 jurus lagi Dewi Tunjung Biru. Tunggu dulu kataku Sakawuni. Kau menggunakan jurus-jurus apa itu? Apa pedulimu? Sudahlah Dewi Tunjung Biru. Ayolah kita mulai lagi. Sekarang ganti aku yang akan menyerang. Tidak. Tidak Sakawuni. Aku tidak berminat lagi melanjutkan pertarungan ini. Sakawuni terkejut mendengar kata-kata Dewi Tunjung Biru. Ia tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh penguasa Bukit Panampihan itu. Untuk sesaat lamanya, dia tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Dia hanya memandang wajah Dewi Tunjung Biru dengan penuh tanda tanya. Dan Dewi Tunjung Biru nampaknya tidak ingin lagi melanjutkan pertarungan. Dia hanya memandang Sakawuni dengan pandangan mata sendu. Sementara itu, Tunjung Kuning, Tunjung Putih, Tunjung Abang dan Tunjung Ireng hanya melihat saja dari jarak yang cukup jauh tanpa tahu apa yang diinginkan oleh junjungan mereka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sakawuni akan berhasil memperoleh bunga Tunjung Biru? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya.